Cover kan membawakan karya yang udah ada, dan kita menjaga karya yang sudah ada. Jadi ada yang melahirkan, ada yang menjaga. Ketika membentuk band ini, saya dulu punya cita-cita pengen mereplika. Bukan hanya Kus Plus awalnya, memang awalnya Tikus ini lagu-lagu Kus Plus mengawali, terus kan berkembang. Beberapa tahun kemudian mereka juga bawain karya-karya lama selain Kus Plus kan. Bahkan lagu karya-karya yang disukai oleh Kus Plus. Assalamualaikum, bersama kami di Bau Channel, salah satu program dari Log News Management. Sampai kita di rumah Pak Agusta. Ya. Jangan Pak Ketua dong, Mas. Mas Agusta. Beliau adalah salah satu musisi yang telah memakan asam manis garam kehidupan. Wah, ini bagus nih asam manis ya. Kalau nggak percaya jilat. Ya, di program ini tentunya kita berdua di Black and White, yaitu saya Black Amri dan saya Iki White. Iki White. Oh, gitu. Iya, oke. Ya, kita akan menguak dua sisi. Jadi jangan kaget kalau dari sisi saya tentunya lebih kita akan mengkritisi bagaimana sisi dari bahaya nih. Mas Agusta. Ya. Kalau Mas Rizky White gimana? Kalau saya kebanyakan fakta-fakta apa nih yang ada di Mas Agusta? Iya. Wah, jadi sisi angelnya ya. Angel. Waduh, berasa kayak malaikat banget ya. Tapi ada pertanyaan yang paling penting banget ya. Iya. Ya. Yang paling penting itu ya gimana kabarnya, sehat apa enggak? Alhamdulillah, seperti yang Amri dan Iki lihat ini kita sehat-sehat aja. Iya. Alhamdulillah. Dengan kedatangan kita yang ingin menguak dua sisi ini, tentunya memberitahukan kepada loggers yang di rumah gimana sih keadaannya Mas Agusta sekarang. Benar, apalagi kan kita tahu nih medsos viral nih Mas Agusta di beberapa pekan ini ya. Itu bagian saya. Oh iya, siap. Tapi kita yang berawalnya dulu. Nah, dari yang tadi kita melihat dari sisi bagaimana sih umur dari band ini sendiri. Iya, umur tadinya sejak kapan gitu ya? Sejak kapan? Kalau dibilang sejak kapan, mereka kita sebut karena 3 anak ya, yang 3 personel itu dimulai dari kecil, dari umur 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Jadi tahun 2007 itu sampai sekarang berarti 16 tahun. Kebetulan bulan ini, akhir bulan ini kita ulang tahun ke-16 ya. Iya. Ulang tahun ke-16. 16. 28 Oktober. Ini luar biasanya, ini salah satu band yang personilnya itu tidak pernah dikeluarkan. Iya, benar-benar. Gimana? Makanya disebut legend tuh kayak gitu. Legend. Iya. Nah, masalahnya adalah ini dia band ini adalah mengcover sebuah lagu. Nah, yang saya mau tanyakan nih sebagai Black Amri ya, ini harus dijawab nih. Apa hebatnya cover lagu itu? Ya, gini. Sebenarnya kalau dibilang apa hebatnya, sama aja sama sebuah karya ya, sebuah orang mencipta gitu sama. Jadi cuma kalau cover kan membawakan karya yang udah ada, dan kita menjaga karya yang sudah ada. Jadi ada yang melahirkan, ada yang menjaga. Meskipun kita sendiri juga berkarya, nah karya kita juga nanti mudah-mudahan dijaga juga sama musisi-musisi lain nanti kan gitu. Iya, jadi ada yang melahirkan, ada yang berkarya, ada yang menjaga. Karena karya itu nggak dijaga, nggak dibawakan kembali kan dia nggak menyala, nggak terus menyala dan nggak terjaga, ya kan? Banyak kan karya-karya yang hilang, ya kan? Hilang yang udah orang lupa. Tapi kalau lagu itu banyak dibawakan, dibawakan terus akhirnya punya penggemar baru, ya kan? Punya penggemar baru yang bukan dari generasi yang lagu ini karya ini tercipta. Jadi ada punya generasi baru, jadi begitu berputar kan. Itu sih. Tidak lekang dimakan zaman. Nah, itu dia. Jadi akhirnya. Iya, sustainable ya. Kalau dijaga. Kalau dijaga. Nah, tapi kalau nggak dibawakan ya lambat laun akan punah ya gitu. Seperti dinosaurus itu kan terkenal. Dinosaurus kan orang kenal, tapi udah nggak ada. Gitu, seperti itu kan. Itu berangkatnya dari ada fans dulu atau dari Enggak, belum ada fans atau karena bagaimana? Mereka tadi saya sebut sejak kecil, sejak umur
7 tahun ya dulu kita belum kepikir fans. Tapi yang kepikir saya waktu itu mendirikan saya bersama anak-anak itu bagaimana menjaga karya-karya lama, membuat replika, ya kan, replika terus dengan perubahan dan menyesuaikan zaman itu sih. Ya prinsipnya itu tadinya cita-cita awal. Ya, tentunya banyak juga fans-fans dari band legend ya, yang Kus Plus itu seperti tetangga saya, Pak Suryanto ya, ada tetangga saya. Biar ini fakta ya. Ya, dia itu mengkoleksi. Awal mula Kus Plus band itu sampai yang album terbarunya itu benar-benar dia ngefans. Memang apa pecinta berat nah. Ya itu mungkin beliau juga berterima kasih dengan Mas Agusta karena masih sampai dengan saat ini bisa mendengarkan yang seperti di kaset ya kan. Ini kan live ya gitu. Ini adalah satu kelebihan juga ya. Masih bisa bernostalgia gitu. Betul. Tidak ada yang dirubah kan liriknya atau aransemen? Kalau lirik emang kita kan nggak boleh berubah ya sebenarnya. Tapi kalau aransemen agak dia tetap patternnya tetap, tapi disesuaikan sama zaman sedikit gitu, penyesuaian karena mengingat mungkin kita memainkan musik yang benar-benar tahun itu gitu enggak. Jadi kan apalagi band cover ini kan bukan band rekaman kan untuk ditonton. Namanya cover kan tadi Pak Suryanto tadi dia punya koleksi tadi disebutnya. Tapi dia pengen lihat dong lagu ini dibawakan di panggung. Iya betul. Oleh sebuah kelompok musik yang enak dilihat kan gitu. Mungkin gitu kan. Kita sebenarnya prinsipnya itu. Oke. Ini kalau dilihat dari segi profesionalisme, ya seperti yang sekarang dikabarkan itu, sudah seprofesionalisme apa sehingga ada kabar-kabar yang seperti yang viral itu? Gimana jawabannya? Jadi gini, memang ketika membentuk band ini, saya dulu punya cita-cita pengen mereplika. Bukan hanya Kus Plus awalnya, memang awalnya Tikus ini lagu-lagu Kus Plus mengawali, terus kan berkembang. Beberapa tahun kemudian mereka juga bawain karya-karya lama selain Kus Plus kan. Bahkan lagu karya-karya yang disukai oleh Kus Plus Barat ya, dari Bee Gees, Beatles, Freddie Mercury sekelas itu. Terus kemudian juga mengcover karya-karya lama selain Kus Plus. Kan ada kelompok musik tahun 70-an yang tenar juga selain Kus Plus kan gitu. Kus Plus nggak sendirian. Akhirnya kita juga akhirnya nanti banyak. Terus naik makin lama nggak tahun 70-an lagi. Sekitar 5 tahun yang lalu Tikus itu udah mengcover karya-karya yang udah nggak tahun 70-an lagi. Lebih muda, 80-an. Lari ke 90. Kan per dekade tuh. Jadi kita karena yang 70-an kan pasti usianya nanti penikmatnya tuh umur 50 tahun ke atas. Tapi kalau 80-an tuh seusia masih di bawah 50 ya. Kan sekarang yang udah 60, yang 50 mungkin Pak Suryanto tadi dia beliau mungkin udah malas datang ke suatu pertunjukan gitu kan karena udah usia kan. Nah, kita konsepnya tuh bagaimana yang muda-muda ini tetap hadir gitu dan mengenal kembali karya-karya lama, khususnya anak-anak umur 30 di bawah 30 tahun lah. Itu. Ya. Band apapun kalau memang dikemasnya secara profesional pasti akan ada penggemarnya dan bisa dinikmati. Itu yang paling penting. Tadi kalau disebut seprofesional pada setelah itu setelah kita melihat perkembangan bagus kan kita kan nggak selalu jadi satu mengcover satu kan. Tikus itu bukan band satu tribute band tertentu gitu. Kita awal jadi akhirnya banyak membawakan jadi mengcover karya-karya lama Indonesia. Jadi kalau disebut oleh penggemar musik itu band pelestari musik Indonesia. Band pelestari musik. Nah, kan ada band pelestari musik Kus Plus, band pelestari musik The Beatles gitu. Kita musik Indonesia gitu. Itu sekitar 5 tahun 4 tahun itu kita udah mengproklamirkan bahwa kita band pengcover lagu-lagu Indonesia. Kita lebih ke Indonesia. Selain mereka berkarya kan. Setelah itu mereka berkarya. Cuma memang kalau disebut belum muncul karyanya itu, tapi kita udah berkarya gitu. Tetap berkarya, tapi tetap komitmen membawakan kembali karya-karya lama. Seperti band-band barat kan begitu. Banyak band-band sekelas dunia seperti Guns N' Roses gitu kan. Van Halen bahkan itu tetap mereka tetap ada mengcover karya-karya lama. Gitu. Memang ada fenomena di mana anak muda sekarang itu dia kembali ke masa-masa musik zaman dulu yang legend itu. Saya melihat ada School of Rock. School of Rock tuh di luar negeri lah ya. Saya kan biasa ke luar negeri ya. Jadi
ada satu fenomena anak muda loh. Iya. Ya seperti yang Tikus Mas Agus ya. lakukan. Iya. Bagaimana generasi muda itu mencintai karya-karya yang memang berkualitas. Iya, iya. Saya bilang karya itu berkualitas. Berkualitas. Dan band-band yang ternama yang tadi yang disebutkan itu emang salah satu favorit saya semua. Iya. The Bee Gees, Iya. apalagi Bee Gees, ya, Beatles, ya gitu. John Rolling Lennon, Stone ya, mungkin Rolling Stone. ya. Ya. Cuma saya tadi lebih ke klasik tadi. Iya. Beatles. Beatles ya. Ya. Ada lagi nggak tadi di Purple, Di apalagi itu? Purple ya, kita juga bawakan di Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix juga. Itu Wah. untuk mereka, untuk anak-anak tikus ini berlatih skill dengan lagu-lagu barat tadi kan. Gitu. Untuk main di kafe itu sesuai permintaan atau Kalau di tikus kafe sendiri? dulu awal ya itu kan kafe itu kan jam terbang ya. Jam terbang. Jam terbang. Jadi untuk istilah menambah jam terbang atau pengalaman mereka main di kafe, banyak main di kafe dulu. Main di kafe. Nah, Oke. kira-kira 3, 4, 5 tahun ini udah kita lebih ke event. Event. Ya. Ya, ini kembali lagi nih ke yang masalah viralnya soalnya belum terjawab nih, udah dikulik nih sama yang Mr. Black ini belum. Nih, sebenarnya nih ada kesalahpahaman apa ini? Kan tadi sudah dibilang bahwa namanya musisi iya dong. Iya. Kita harus menjaga profesionalitas. Dan kita tadi baik ya, mencintai Melestari. sebagai pelestari tadi itu sangat apa ya, kalau bukan kita ya kan siapa lagi gitu. ya gitu. Nah, ini kira-kira ada miss apa nih? Ya kan itu karya-karya itu kan punya, kalau Indonesia kan ada orangnya ya di sini, ada orangnya. Jadi udah, cuma kita dulu tuh berhubungan langsung sama pihak-pihak itu kan, pihak mereka yang punya ahli waris, karena orangnya udah nggak ada kan, ada sebagian. Jadi nah cuma terakhir itu kan kita lebih dengan sistem kan, dengan sistem di Indonesia kan udah mulai ada sistem ya, walaupun agak terlambat tapi udah mulai agak sistem. Nah kita mengikuti sistem yang ada sebenarnya, bisa dicari kalau kita browsing atau tanya-tanya itu tentang sistem hak cipta itu kita udah mengikuti yang itu gitu ya, yang sistem yang ada. Hikmah apa yang didapetin dari kasus ini? Oh ya banyak hikmahnya tuh. Pertama ya kita jadi bukan kita aja, bukan poin saya, cuma banyak teman-teman musisi juga banyak belajar dari kasus-kasus yang sejenis ini ya. Pelarangan apa ya, pro dan kontra kan, ada yang nggak boleh sebenarnya kan, secara hukum nggak boleh dia cipta itu melarang, tapi sebagian bilang boleh. Itu kan masih ahli-ahli itu yang akan merumuskan, tapi kita mengikuti aja di mana ini pada akhirnya. Tapi kalau ketika karya itu anak ya, putra-putranya itu atau disebut katanya ahli waris itu karya itu melarang, ya kita tinggal oke. Kita nggak ada perdebatan. Kalau dilarang ya udah kita bergeser gitu kan. Mereka melarang lagu-lagu karya mereka itu ya kita tinggal bergeser jalur aja kan gitu. Karena kita udah terkonsep luas band ini kan gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi disebut band tribut 1 ya kita selesai. Tapi karena kita udah jauh-jauh hari udah mengembangkan ini, bukan untuk hal seperti ini ya, bukan untuk kasus kayak ini, tapi ada kasus ini yang kita agak kaget awalnya, tapi kita tinggal bergeser. Artinya tidak akan berhenti ya. Nggak berhenti. Artinya tetap terus berkarya. Terus tetap berjalan. Iya. Berkarya dengan karya sendiri, juga tetap kita membawakan karya-karya lama yang lain. Gitu, karena udah ada basicnya sebagai pelestari musik itu. Iya, jadi aman ya. Aman, kita aman. Alhamdulillah kita jalan terus gitu ya. Genre musik juga bisa semua ya? Bisa semua, dan kita kebetulan memang kita semua genre. Semua genre. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Oh di event ini kita begini nih, event ini kita tinggal menyesuaikan. Berarti nggak takut nih, Mas, kalau memang ada suatu saat dipersoalkan lagi? Oh ya. Setiap profesi apapun itu pasti ada aja mengalami persoalan. Kadang-kadang kita nggak berbuat persoalan, ada persoalan atau disengaja atau tidak kita. Tapi soal takut nggak takut ya, selama kita memang berjalan di rule-nya ya kita nggak ada apa takut kenapa gitu. Jadi cuma tinggal gini aja, tinggal ngikut. Kalau misalnya ini dilarang ya udah kita tinggal bergeser, ya kan. Kita tinggal nunggu aja gimana, kita tinggal yang lain. Nah kita belajar tadi tanya hikmah, kita tinggal belajar. Oh ya sekarang ini ya, berarti kita harus lebih lebih kreatif, lebih introspeksi diri juga untuk menjaga
sikap kita juga, perbuatan, perkataan. Kan band tuh bukan hanya, cuma kami kan lebih, sebenarnya emang kami mengedepankan hal-hal seperti itu ya. Bukan namanya selebritis kita jadi superstar itu tidak. Kita kan band tribute, band pembawa cover gitu ya. Dan sambil menunggu karya-karya kita berjalan, kita tetap membawakan karya-karya lama. Kalaupun misalnya nanti dipermasalahkan lagi. Dipermasalahkan ya kita tunggu apa yang dipermasalahkan soal apa gitu. Gitu. Ya, tetap menjaga profesionalisme Iya, tadi itu profesional. dari situ. Benar-benar menciptakan lagu juga, benar nggak? Iya, kita ada dari 2015. Oh, 2015. Mereka udah ada album, cuma memang bisa dicari sih di platform digital ya. Ada di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Gitu. Lagu yang cover banyak nih. Banyak. Lagu asli ada berapa? 3 album. 3 album yang ada 2 single. 2 single ya. 3 album itu dari 2015. Dan mereka masih kecil ya, terus masih remaja banget sampai sekarang gede. Kita punya lagi. Sekarang kita ngebut nih. Kebetulan kita ngebut ngarap karya-karya sendiri. Tadi kalau ditanya hikmah ini, hikmahnya jadi yang tadinya tuh kita santai-santai, sekarang ngebut. Kita kerjasama sama label besar, mayor label gitu. Terus kita mau ngebut nih single kita keluar secara berut. Iya. Dan kita juga menggunakan momen ini kan, momen mumpung semua orang lagi nyebut itu. Ini karyanya gitu. Wah, berarti nggak sia-sia kita kesini. Karena membawa kabar terbaru bahwa ternyata nggak cuma sekedar cover, ternyata ada juga lagu dan lagi mengebut album juga. Iya, kan kebetulan kalau anak-anak tikus ini yang bertiga, khususnya kan anak-anak saya itu kan mereka masih muda ya, kan nggak selalu dia jadi band cover. Iya kan, mereka harus jadi dirinya sendiri juga gitu. Udah saatnya nih kan, ini bulan ini kan ulang tahun ke-16 tahun. Memang mereka dari kecil ya, dari kecil kan dari umur 7 tahun ya belum, mungkin 5 tahun pertama tuh dari umur 2007 mungkin belum bisa dinikmati secara musikal ya. Cuma mungkin kelihatan seperti anak kecil yang bermain band lucu aja ya. Tapi 5 tahun ke depan setelah itu kan udah sedikit bisa dinikmati sampai sekarang gitu. Jadi udah saatnya juga mereka lebih bebas, lebih merdeka lah untuk berkarya itu. Selain berkarya artinya gini kan, kita ketika membawakan lagu cover, lagu karya orang itu kan kita juga membuat karya di cover itu dengan warna sendiri kan, warnanya tikus itu sendiri ya. Iya, artinya banyak orang yang membawakan lagu itu di luar kan, bukan kita aja, banyak kan band-band pembawa itu, tapi ya kita punya warna sendiri aja. Ada yang suka kita, ada yang tidak suka, itu biasa gitu. Jadi kita udah punya mengemas sendiri dengan cara kita gitu. Ya seperti misalnya kalau kita sebut Chrisye gitu ya. Chrisye kan yang dibawakan bukan lagunya dia, lagunya yang pencipta lain ya. Tapi ketika dibawakan dia punya warna, jadi lagu itu jadi bagus. Bahkan penciptanya senang ketika dibawakan dia karena dia punya warna sendiri kan. Jadi lagu itu jadi bagus ketika dibawakan. Dan itu bisa sesuai zamannya ya? Sesuai zamannya itu. Kayak gitu sih. Disesuaikan sama zaman gitu. Sesuai zaman ya. Oke. Berarti Mas Agusta nggak takut nih ya dengan viral malah redup, tapi harus malah lebih tinggi? Kita bersyukur malah dengan kondisi rame-rame gini, jadi lebih banyak yang tahu. Kita mencatat banyak hal-hal positif. Tentang kondisi ini. Jadi pertama kita harus berkarya itu, kedua juga banyak sokongan dari banyak pihak ya, banyak dukungan, kasih semangat, dan kita harus bagaimana. Banyak juga pencipta lama yang bertemu kita dan pengen lagunya kita bawakan. Itu ya salah satunya ya Mas Eros Jarot. Tahu ya, Mas Eros Jarot kan karya-karyanya bagus ya, banyak legenda itu. Beliau udah bilang udah bawakan, kita udah kita senang. Iya. Jadi berarti levelnya naik tuh kan, karya-karya dia karya-karya bestseller lah, bestseller dan bagus gitu. Itu salah satunya. Ada komposer lain udah yang ketemu kita aja, oke bawakanlah gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kita senang gitu, dan kita lebih berhati-hati nanti membawakan dengan cara sistem yang benar ya, jangan sampai misalnya salah atau diduga salah atau apa. Jadi kita udah pengen melakukan hal yang terbaik sesuai dengan aturan yang ada. Jadi banyak teman. Teman. Benar, Pak. Ya. Seperti lagu kita itu kan ada teman tuh. Ya. Aku suka berteman, aku tak mencari lawan. Aku hanya ingin banyak kawan, terjalin dalam satu persahabatan. Gitu. Itu. Dalam ya. Dikulik lagi positif walaupun viral, tapi bukannya turun malah naik.
Itu Tapi kan tetap aja ada yang kecewa. Banyak. Dari Itu fans-fansnya dong. Oh, Iya. fans. Terus nanti kalau mau manggil, ayo dong nyanyi lagi, nyanyi. Ya, kolam susu gitu. Iya. Nah, kolam susu tapi nggak Nggak bisa, bisa, tuh. Ayo gimana dong? Ya kan? Ya kita pasti kita sampaikan yang kan jadwal kita ke depan banyak, terus kita bilang kita nggak bawain KUS Plus, apalagi sekarang viral ya jadi kita udah bilang kita nggak bawa lagu KUS Plus, orang udah maklum masih, tapi ternyata penyelenggara tahu nggak masalah itu. Kita kan disebut band everlasting, ya everlasting, jadi band yang lagu-lagunya nggak akan karya-karya kita bawakan tuh lagu-lagu yang abadi gitu. Kalau di Distara tuh ada tuh everlasting, gambarnya orang love gitu. Love ya. Nah, kita tinggal wah ini nih balik gitu. Karena ada genre ya, jadi masing-masing tahu, dan dengan adanya ini juga kita syukur juga banyak yang kenal. Jadi musisi-musisi besar juga banyak respon, yang kenal kita langsung respon, atau yang belum kenal juga mereka juga pro dan kontra di media sosial. Itu kita senang dengernya. Wah bagus. Jadi kita jadi belajar kan dari situ. Mendengar kata-kata mereka kan, begini, jadi kita jadi catatan kita, kita harus begini, gini, gitu. Kita jadi banyak belajar dengar sih. Jadi kita syukuri aja ada masalah ini. Ya. Terus lagu andalannya apa dong kalau nantinya mau tampil ada yang manggil tuh sekarang apa? Ada. Sekarang kita bisa dilihat sih nanti di YouTube ya, di channel-channel YouTube kita tuh, atau di panggung-panggung kita sekarang, kita tetap nyanyi bareng kur. Kayak kemarin kan ada 40.000 orang, 30.000 orang, terus kur terus Dayo. Jadi nyanyi terus dari awal sampai akhir itu merupakan satu jawaban sebenarnya, bahwa kita nggak berhenti ini gitu. Ini bahkan kita kalau disebut, kalau anak-anak kan boring ya buat lagu-lagu lama tuh. Nah, sekarang jadi punya bawakan lagu-lagu, bukan lagu baru, lagu lama yang kita bawakan kembali kita bawakan kembali. Suasana musiknya, warna musiknya. Iya, berarti tetap bisa kerinduan orang tentang lagu-lagu lama tetap bisa terjawab. Iya, banyak juga yang dukung gitu. Jadi lebih luas lagi. Oh ya, kita jadi lebih luas lagi, nggak disebut. Jadi kita sekarang udah keluar dari image KUS Plus itu. Emang kita pengen banget begitu ya. Udah saatnya emang keluar dari sana gitu. Dari image itu gitu. Jadi band kita nih band, bukan band yang disebut KUS Plus itu, bukan sebenarnya. Jadi kita band penghibur aja. Cuma emang awal dulu dari kecil karena banyak bawakan lagu KUS Plus, jadi image itu nempel karena dari kecil ya. Iya. Tapi secara style, secara nama itu kan orang kan udah pasti tahu dong. Style tapi juga sebenarnya dirubah nggak tuh? Style itu enggak. Kita juga bisa, style itu enggak KUS Plus. Jadi tahun 70 emang style begitu, celana cut bray. Bukan KUS Plus aja yang pakai gitu, yang kostum kayak gitu. Dan cuma yang kita ini beda. Kelihatannya sepintas mirip band lama ya, tapi enggak. Kita punya style sendiri, dan itu ada hak patennya juga ya, yang karya itu. Jadi kita filosofi kayak inilah, kayak kalau kita sebut produk tuh sepeda motor Vespa kan tahun 60-70an kelihatan ya begitu ya. Tapi Vespa yang tahun 2020 sekarang kan ada kan banyak itu kan bentuknya masih kayak Vespa, tapi digital udah matic ya kan. Tapi bentuknya mau bukan kita naik Vespa yang dulu lama itu mesinnya kulik lama. Mendingan cari yang baru, kita pakai sistem yang gitu. Bentuknya masih kayak Vespa tapi Vespa yang sekarang. Bunyinya beda, terus bodinya agak sedikit pipih sedikit. Jadi tapi tetap Vespanya tetap kelihatan. Itu filosofi kita itu. Iya, Vespa itu keren. Cuman kalau saya lihat kenapa ya kok Mas Agusta itu bisa mencetak itu mirip banget kayak tahun 70 tahun 70. Dari tepos-teposnya, kan, dari ketat-ketatnya. Dari rambut-rambutnya sampai muka-mukanya itu. Iya 70-an gitu. Bikinnya gimana itu kok? Sebenarnya gini, jadi emang kebetulan fenomena anak muda itu kembali ke, itu kan seperti cincin ya, hatam, cincin yang berputar. Jadi kembali lagi, anak-anak muda bukan di Indonesia, di luar negeri juga anak-anak muda udah mulai mencari lagi musik-musik lawas atau fashion lawas. Fashion tahun 70-an kembali lagi. Nah itu kita pikir itu momen atau kesempatan untuk kita kembali kan. Kemudian kita ada produk merchandise ya, kostum kita itu kita bikin massal. Jadi kostum yang bekas kita pakai itu banyak dibeli orang juga. Jadi desainnya tuh desain yang kita pakai manggung itu, gitu. Tapi karena channel program kita adalah black and white ya, kepengen tahu nih pasti dong namanya seorang anak ya kan, ini baju apa sih ini gitu. Ngomong apa tuh, ada nggak yang kayak gitu, yang ini terlalu ketat nih ya kan,
atau kok ini di perut kurang nyaman ya misalnya, atau di sini aduh ini jadi salah kiblat misalnya gitu, gimana? Tapi enggak, itu karena didesain sama ibunya sendiri ya, sama istri saya, jadi itu nyaman, itu dipakai dia nyaman, cuttingnya tuh cutting nyaman, jadi karena dibuat dengan kontur tubuhnya dia yang baik, yang nyaman gitu dia. Kalau nggak nyaman dia di panggung nggak nyaman dong, gitu. Ada pernah dapat, wah ini nggak enak nih bahan ini, besok jangan pakai bahan itu lagi gitu. Itu nyaman, itu dipakai dan saya bilang bahwa sama mereka, tadinya mereka dari kecil kan udah pakai itu kan beda sama kostum sekarang. Tapi saya bilang ini kostum ini nanti 1 atau 2 tahun ke depan ini akan jadi trendsetter. Jadi udah mulai kan kostum kita sesuaikan. Cut bray ya, cut braynya nggak kayak tahun 70 yang agak norak gitu, enggak. Ya. Masih bisa dipakai. Banyak sekarang udah anak cewek-cewek udah mulai pakai banyak gitu. Cut bray itu udah mulai masuk gitu. Cuma kan nggak kayak dulu hampir 100%. Iya, lebar ya. Terus baju vokalnya kita nggak, kita sesuai yang masih bisa dipakai kesehari-harian. Itu. Oh, tapi kayaknya Logos belum puas nih kalau memang belum dikasih tahu nih. Gimana? Ada nggak nih masa iya sih anak yang misalnya saya rambutnya pengen dipotong aja gitu. Saya nggak mau pakai cut, saya mau pakai celana jeans gitu. Dong kasih ini ya dong. Alhamdulillah. Lah iya gitu. Tapi alhamdulillah jadi karena mereka dari kecil tadi saya bilang mereka bangga dengan posisi dia sekarang. Jadi gini, makanya kalau istilahnya tuh asing gitu kan mereka kan asing di antara teman-teman yang lain tuh seumuran kan. Tapi dia senang dengan asing itu. Jadi dia senang dengan hal yang kalau dibilang kok lu beda banget gaya lu kan. Justru dia bilang, dia juga bilang ke teman-temannya, lu kok sama sama yang lain gitu. Lu kok gaya lu sama sama yang lain gitu. Jadi kebetulan mereka bangga dengan apa yang dia capai sekarang kan di mana-mana dia bisa dikenali. Tiap jalan kita berhenti ke rest area atau di mana gitu, dia dikenali orang gitu dari situ. Ada ciri khasnya. Bahkan kostum manggung sama kostum sehari-hari itu ada. Sehari-hari itu walaupun dia jalan tetap cuttingnya itu gitu. Sering juga mereka pakai model sekarang gitu sekali-sekali, tapi kita mungkin enggak sekali-sekali nggak apa-apa dia pakai model, tapi kita sarankan untuk kita udah punya warna nih begini, udah itu aja karena jadi trademark kita ya. Ini sebenarnya belum terjawab sih, tetap karena saya punya anak ya. Itu yang namanya ngurus anak itu nggak gampang. Betul. Mereka punya masing-masing kan gitu. Punya gaya. Ya itu. Nah, tapi ini bisa jadi dibilang role model ya. Nah, itu kok bisa gitu? Ya, itu kan suatu yang harusnya sesuai dengan bapaknya gitu, mau gitu. Iya. Mereka udah paham itu. Jadi mereka udah punya, udah menerima atau udah mendarah daging lah konsep kita itu. Bahwa dia ini keren aja, buat dia keren gitu pasti. Terus kalau dibilang kok mau ya, termasuk membawakan lagu-lagu lama tuh kok anak lain gitu, tapi ternyata kawan-kawan dia seumuran banyak yang suka. Nah itu jadi mereka lebih percaya diri kan. Jadi oh ya benar nih dia lain nih, lain. Nah lain itu yang membuat dia jadi bahkan pede berjalan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Oh, itu mungkin salah satunya adalah kedekatan orang tua sih sepertinya. Itu, makanya ini band yang tidak pernah dipecat. Keluarga ya tadi ya. Iya. Band yang ngumpul keluarga ya, kita ngumpul keluarga. Iya. Intinya sih di situ kita. Kalau tadi udah terjawab tentang terus berkaryanya. Nah, soal nama nih. Soal nama ini juga dengar-dengar sih ada bisikan nih. Mau diganti jadi ini ya, karena namanya Agus ya kan. Jadi Tigus atau Imus gitu lebih enaknya atau gimana? Ya, enggak gini. Emang sebelum ada rame-rame ini, kita emang udah mengkonsep logo baru. Dulu awal logo kita klasik banget gitu ya. Klasik. Sampai kita pernah kerjasama dengan produk minuman dulu yang logonya hampir sama bentuknya ya. Terus seiring waktu mereka gede, ada logonya yang sekarang itu yang kokoh gitu kan, ada bermakna gitu kokoh. Misalnya kayak gini kan logo yang saya lihat. Nah mulai 2024 itu sebenarnya kita udah punya logo baru sebelum ada rame-rame ini. Itu mau kita lansir di
ulang tahun nanti, ulang tahun 16 itu. Ini keduluan ada rame-rame. Jadi begitu rame kita keluar, dan itu udah kita daftarkan ke ke Haki ya, ke Hansip. Jadi dan itu meliputi produk, bukan hanya band. Tikos itu Tikos itu nanti sebutnya dia Tikos ya. Oh, namanya itu, berubah ya? Iya, sebutannya mirip. Sebutannya mirip. Jadi itu udah produk ada bisnis di sana yang terkait sama logo itu. Jadi bukan hanya band kan nanti kan. Nah itu kita harus bikin, baru udah terdaftar semua dari A sampai Z karya-karya itu. Jadi dan ada istilahnya tuh bisnis atau hal-hal yang terkait sama logo itu lebih luas gitu. Emang kita mau berkembang, kita mau merubah. Kebetulan merubah itu pas ada rame-rame ini. Emang kita mau begitu gitu. Kita mau, kebetulan nggak ada rame-rame pun kita emang akan merubah itu. Mau merubah itu udah terbukti nanti dari pendaftaran ini kita kan, surat pengajuan itu kan kita udah jauh hari sebelum itu gitu. Ini yang jadi luar biasa nih. Tadi kan sudah mau bikin album, sudah apalagi mau berganti nama. Ini banyak banget nih Om, Mas Agus. Kok jadi banyak banget nih, jadi perubahan-perubahannya kok jadi total. Bahkan mau dibikinkan film ini. Iya, film layar lebar. Iya. Kebetulan teman-teman ada di sini. Jadi itu momen. Jadi itu tadi Abdi bilang hikmah ya. Dari situ tuh hikmahnya, ini bagus nih terkait cerita ada masalah begini. Akhirnya kan teman-teman tuh sebulan penuh itu kan banyak banget yang datang ke sini kan. Teman-teman pers, teman media, kita ngobrol-ngobrol insight lain. Wah, dari yang tajam-tajam sampai yang yang lain-lain, kita banyak diundang di acara-acara TV. Tapi ada film yang film layar lebar yang langsung rancang ini, kita bilang wah ini bagus momen, bukan karena kesempatannya, tapi karena ini perlu nih. Saya lihat konsepnya mereka tuh kan, ini band ini sebagai role model untuk anak-anak generasi ke depan. Bahwa tadi yang Mas Abid tanya bahwa kok mau sih gitu. Pertama kan di situ ada unsur ketaatan ya. Anak-anak tuh ada unsur ketaatan. Dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya dalam musik ya. Mungkin kalau nanti buat orang tua lain, mungkin dalam hal bisnis misalnya dagang gitu, atau pertanian, atau ilmu orang tua tuh nggak ada yang menjadikan anaknya tuh nyasar tuh nggak ada. Itu aneh lah kalau ada orang tua. Jadi kita pengen ya, kalau karena dia di musik kita rancang begitu. Setelah musik ini programnya ini akan begini, nanti kalian jadikan banyak. Sekarang dia tahu dari band ini itu banyak cabang-cabang lain ya, kegiatan-kegiatan lain yang mengikuti gitu. Termasuk film tadi, film layar lebar ya, kita senang, apalagi kita disuruh main, kitanya langsung ikut main di sana, walaupun kita bukan pemain film ya, tadi ada workshop segala macam. Cuma itu jadi yang kita lihat gini, film itu untuk bagaimana kita untuk bisa menyampaikan ke anak-anak lain ya, edukasi ke orang tua lain. Kita sharing aja di film itu, sharing bahwa kami itu begini, sejarah tikus ya. Iya, kami bukan orang yang terus punya modal, terus kita apa gitu. Kita nggak dari festival kita pengen memenang itu, kita nggak pernah ikut festival karena kita merasa belum pantas ya. Kalau festival kan berarti udah kuat banget tuh, merasa kuat. Kita enggak, kita mengalir. Kalau istilah ibu manajer istri saya tuh, kita begini aja jalan. Bagaimana nih mudawamah kalau Islam, kecil tapi berkesinambungan, terus panjang itu, enggak naik terus turun gitu kan. Ada yang sukses terus hilang. Kita pengen ini panjang. Sustainable tadi. Persis itu. Sustainable-nya itu berawal dari yang tadi cerita ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol di depan. Katanya pernah rebutan makanan sama macan kumbang. Itu karena kan ini lucu nih. Jadi saya bikin band sama anak-anak itu ketika saya dulu alhamdulillah punya bisnis gitu. Lumayan besar lah buat ukuran saya. Itu runtuh. Ada aja ya jalan turun. Nah ketika runtuh itu saya jadi ngeband itu. Iseng-iseng kan sebenarnya daripada stres mikirin kita runtuh gitu, kita main musik aja menghibur diri. Ketika kita menghibur diri, itu ada orang lain yang terhibur ternyata. Kan itu kan. Terus diundang, ya udah dari situ kita jadi udah total aja di sini. Dan saya tuh istilahnya tuh berkomitmen untuk di apapun kegiatan itu harus punya totalitas. Total, nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Kalau disebut lagi anak-anak saya kan istilahnya sekolahnya kan homeschooling ya. Karena dia harus fokus. Jadi kalau jadi musisi, jadilah musisi yang baik. Jadi merdeka gitu.
ruh kita juga merdeka, pikir kita juga merdeka kan gitu. Jadi apa namanya, keilmuan kita juga bebas aja, nggak tergantung sama ini gitu. Cuma kita harus belajar dari semua hal. Dengan semua orang kita belajar, apalagi yang terdahulu ya. Kita belajar dari orang yang udah sukses, kita sesuaikan dengan kira-kira kita mampu nggak seperti itu, tapi harus dicapai. Jadi total, jadi musisi yang baik. Setelah musisi, dia harus udah kita program tuh. Ingat bahwa kalian nih bukan selebritis, kita hanya pekerja seni, sama pekerjaan yang lain. Cuma beda kita di musik aja, kelihatannya kan glamor. Kita tidak seperti itu kesehari. Jadi tapi bagaimana bermanfaat buat orang lain, berbagi ya, kita buat yayasan, kita membangun membantu istilahnya tuh karena kita awalnya juga banyak dibantu orang, giliran kita membantu orang lain itu. Untuk fanbase Tikus sendiri apa nih namanya, atau mau berubah? Kalau kemarin kan namanya TTN tuh Teman Tikus Nusantara. Teman Tikus karena Nusantara. ada lagu kita judulnya Teman. Itu kita jadikan prinsip di lirik kita tadi kan, aku suka berteman tak mencari lawan itu. Dan kita suka berkawan dan terjalin dalam sebuah persahabatan. Karena dari persahabatan itu kita bisa kemana-mana. Tikus ini terhidup dari persahabatan, dari kita silaturahim oleh siapa saja, dan kita nggak pakai angka, band yang nggak pakai kita punya rate, enggak, kita menyesuaikan. Banyak yang nggak dibayar, banyak dibayar. Ada segini kita jalan ya. Jadi buat kita bukan dari situ, karena rezeki itu bukan dari situ. Lewat band ini ternyata kita ketemu banyak orang kan. Nah, kita punya gagasan. Saya punya gagasan itu langsung ngobrol-ngobrol, saya lempar ke misalnya ketemu pengusaha, itu pejabat atau apa, kita punya gagasan ini. Wah, bisa dong bikin, tapi saya nggak ada modal, ada diinvestkan kita bikin. Kita kan begitu lewat musik. Jadi lewat musik kita banyak ketemu orang. Jadi non hierarki, kita nggak di bawah, kita sejajar gitu. Ketemu sama mereka pribadi kan. Kita akhirnya membangun banyak dari sana. Jadi bukan dari band itu kita dibayar sekian, kita aja punya itu kecil lah itu saya bilang. Nah, kita bukan yang itu. Gitu, kita pengen lebih luas lagi. Ya kalau di musik itu di tinggi bayar nanti dia ada turun kan. Tapi kalau kita punya gagasan lewat musik itu kita terus berkembang. Nah, anak-anak sekarang kan nggak hanya ngurus band, dia juga ngurus industri pabrik sekarang ini kan. Berarti ada kontrak lainnya ya? Ada kontrak lain ya. Menyanyi. Iya, ada MOU, ada kita bekerja sama bidang lain ya. Jadi dia belajar juga, dia tidak sekolah tapi dia belajar ke sana. Itu yang utama di sana, bukan hidup dari di situ gitu. Tapi yang dari sedikit-sedikit rezeki itu ada kita menghidupi yayasan kita atau apa itu. Banyak dibantu sama penonton kita kan, yayasan kita itu. Oke, Rizky White ya, udah ketahuan kan? Kan seperti tadi pembukaan saya bilang, ini suatu yang asam manis garam kehidupan terdengar dari petuah-petuahnya ya. Nah, kalau di suatu pidato, suatu acara itu biasanya satu pesan dua pesan ya. Biasa kalau orang ini dari seorang musisi Mas Agusta, boleh untuk logas di rumah satu patah dua patah kata ya. Khususnya buat teman-teman musisi atau para orang tua atau juga kalian anak-anak muda. Jadi berkaryalah dengan totalitas dan sepenuh hati. Apapun karya kalian ya, kalian di bidang apa, sepenuh hati, total, belajar banyak jangan sungkan belajar dari semua pihak, itu paling penting. Dan satu lagi mungkin bergaul. Kita harus membangun jaringan, bergaul dengan siapapun itu. Nah, dari sana kita punya banyak jalan. Seperti lagu Tikus itu, teman itu, banyak teman, banyak harapan. Banyak jalan yang mudah untuk segala masalah terselesaikan itu. Nggak afdol ya kalau nggak nyanyi ya. Saya bukan penyanyi nih, karena saya bukan penyanyi, saya di belakang. Di belakang. Nyanyi kita kirim aja nanti lagu. Berarti habis ini mungkin langsung main gitar ya? Buat bonus video ya nggak? Kan Logas harus kasih bonus ya nggak? Mungkin itu saja Logas dari acara kita Black and White dari Log News Management bersama saya Black Amri. Saya Iki White. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.